Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh pada kesempatan yang mulia kali ini, di tengah kesibukan kita yang begitu padat, sejenak kita berjumpa di sebuah majelis yang insya Allah majelis inilah kelak yang akan kita banggakan di hadapan Allah. Dan perjumpaan inilah kelak yang akan kita banggakan di hadapan Allah di yaumil akhir. Di majelis ini sejenak kita akan berbicara tentang Al-Quran, tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan mengupas sebuah tema yang berjudul Al-Adabu Ma'allah, atau di dalam bahasa Indonesianya bisa kita terjemahkan dengan adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Adab kepada Allah membutuhkan ilmu, karena tidak setiap perbuatan yang kita anggap sebagai adab di sisi Allah itu merupakan perbuatan yang beradab. Dan yang harus kita ketahui, kita lebih membutuhkan ilmu daripada makan dan minum, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' al-Fatawa. Beliau mengatakan, al-insanu ahwaju ilal ilmi minasyarabi wa ta'am. Seorang manusia itu lebih membutuhkan ilmu daripada makan dan minum, yakni ilmu agama, ilmu yang dengannya dia bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kenapa seseorang lebih membutuhkan ilmu daripada makan dan minum? Berkata Ibnu Taimiyah, idza fatal insanu minasyarabi wat ta'am halaka fid dunya. Apabila seseorang terluputkan dari makanan dan minuman, maka dia akan binasa dalam kehidupan dunia ini. Dia akan sengsara, akan merana dalam konteks kehidupan dunia. Akan tetapi kata Ibnu Taimiyah, wa idza fatal insanu minal ilmi, apabila seseorang terluputkan dari ilmu agama, ilmu din, halaka fid dunya wal akhirah, maka dia akan binasa di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu dahulu para ulama dari semenjak zaman para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka sangat memuliakan ilmu. Ada seorang sahabat Rasulullah yang bernama Jabir ibnu Abdullah. Suatu hari Jabir mendengar sebuah hadis dan ia menginginkan mendapatkan atau mendengarkan hadis tersebut dari orang yang langsung mendengar dari Rasulullah. Setelah ia teliti, ternyata yang mendengar hadis tersebut langsung dari Rasulullah bernama Abdullah ibnu Unais, seorang sahabat Rasulullah juga. Akan tetapi pada saat itu Abdullah ibnu Unais sedang berada di Syam, sementara Jabir ibnu Abdullah berada di Hijaz, di Madinah, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Maka berkata Jabir, fashtaraitu markaban, maka aku membeli seekor hewan tunggangan, fasirtu ilaihi syahran, dan aku pergi menemui Abdullah ibnu Unais yang berada di Syam, memakan waktu perjalanan, yakni berangkat dari Hijaz, dari Madinah menuju Syam, memakan waktu perjalanan selama 1 bulan. Bayangkan, demi satu hadis. Oleh karena itu, menuntut ilmu merupakan perkara yang begitu agung, sampai-sampai orang yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, maka perjalanan tersebut akan mengantarkan dirinya ke surga Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan, barang siapa yang meniti suatu jalan, ya,
yaltamisu fihi ilman, yang dimana jalan yang dia tempuh untuk meraih ilmu, untuk mencari ilmu agama, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka dengan jalan tadi Allah akan mudahkan bagi dirinya untuk menuju surga. Hadis ini dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqih, dan beliau juga menukilkan dalam kitab beliau yang berjudul Al-Ilmu wa Fadluh. Oleh karena itu, saking mulianya ilmu, para ulama ahli tafsir, di antaranya Al-Imam Al-Qatadah, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau yang berjudul Siyaru A'lamin Nubala, Al-Qatadah berkata, talabul ilmi afdal min ibadati haul. Seseorang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, seseorang yang duduk misalnya di kamarnya, di ruang tamu untuk membaca kitab, menggali ilmu, itu afdal, lebih utama, lebih baik daripada beribadah sunnah setahun penuh. Jadi menurut Al-Qatadah, seorang ahli tafsir, seseorang yang menuntut ilmu itu lebih baik daripada ibadah, apabila dengan kesibukannya beribadah tidak bisa mengantarkannya untuk menuntut ilmu. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari membuat sebuah bab di dalam kitabnya yang berjudul Al-Ilmu Qabla Al-Qawli Wal-Amal, berilmu sebelum berucap dan beramal. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, pada kesempatan dan sesi yang mulia kali ini kita akan membahas tentang adab kepada Allah. Tentu adab kepada Allah membutuhkan landasan hukum, karena seorang mukmin setiap langkah dan tindakannya harus disertai oleh landasan hukum yang jelas yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, di antara ciri khas orang-orang yang beriman, setiap ucapannya dilandasi oleh ilmu. Oleh karena itu, seorang mukmin hendaknya menghiasi hari-harinya dengan thalabul ilmi, menuntut ilmu syar'i. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Yang pertama yang harus kita ketahui tentang adab kepada Allah, hendaklah kita mengetahui apa tujuan Allah menciptakan kita. Ini termasuk adab kita terhadap Allah Jalla Jalaluhu. Apa tujuan utama Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi? Apa tujuan utama Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia? Apa tujuan utama Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-57, beliau mengatakan, "Wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka liya'budun, agar mereka beribadah kepadaku. Para ulama ahli tafsir menafsirkan makna liya'budun, agar mereka beribadah kepadaku, liwahidun, agar mereka mentauhidkanku. Oleh karena itu, ibadah yang paling tertinggi kata para ulama adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah, yakni kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, seluruh para nabi yang diutus oleh Allah, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh rasul yang diutus oleh Allah, dari Rasul yang pertama Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka asas dakwah mereka adalah la ilaha illallah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, yang pertama kali disampaikan oleh Rasulullah kepada keluarganya, kepada karib kerabatnya, dan kepada bangsa Arab adalah la ilaha illallah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, seseorang tidak dikatakan sempurna dan benar-benar keimanannya sampai dia benar-benar mengikrarkan la ilaha illallah dan melaksanakan konsekuensi la ilaha illallah. Yang perlu kita ketahui, orang-orang Arab
ya, orang-orang kafir Quraisy, ya, yang hidup di zaman Rasulullah sebelum beliau diutus, mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, yang mematikan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah, ya, yang dikenal dengan Fathu Mekah, maka ada seorang yang bernama Ikrimah lari dari Mekah, ingin menyeberangi Laut Merah menuju negeri Ethiopia yang di dalam bahasa Arab disebut dengan Al-Habasyah. Maka ketika Ikrimah bin Abi Jahal, ya, anaknya dari Abu Jahal, menyeberangi Laut Merah bersama orang-orang yang melarikan diri dari Mekah, maka ketika kapal tersebut diombang-ambing oleh ombak di lautan, badai, hujan petir, maka di atas kapal tersebut ada yang berucap seraya berkata, "Udu Allah, la yanjukum illallah." Ya, ada salah seorang kafir Quraisy di atas kapal itu yang berkata, "Ayo kita berdoa kepada Allah. Kita minta pertolongan kepada Allah, karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari musibah ini kecuali hanya Allah." Oleh karena itu, ketika kisah ini, ya, terjadi, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, "Fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun." Ketika mereka menaiki bahtera di lautan dan mereka diombang-ambing oleh ombak, tertimpa badai, hujan petir, da'allaha mukhlishina lahuddin. Mereka mengikhlaskan doa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Jadi ketika mereka dalam keadaan susah, mereka bertauhid kepada Allah. Ini orang-orang kafir Quraisy. Falamma najjahum ilal barri, namun ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, idzahum yusyrikun. Mereka kembali menyekutukan Allah. Dari ayat dan kisah ini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya hendaklah kita benar-benar memahami bahwasanya tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk mentauhidkan Allah Jalla Jalaluh. Oleh karena itu ibadah yang tertinggi adalah tauhid kepada Allah, ucapan la ilaha illallah. Oleh karena itu ketika seseorang non-muslim hendak masuk ke dalam agama Islam, yang pertama kali dia lakukan adalah asyhadah alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ketika ada seseorang non-muslim ingin menjadi seorang muslim, seorang mukmin, maka yang pertama kali dia amalkan adalah dia mengucapkan kalimat dua syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini amalan yang tidak boleh ditinggalkan, bahkan tidak sah amalan yang lain tanpa amalan ini. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, syahadat, ya, tidak akan menjadikan, amalan-amalan ibadah yang lain tidak akan diterima oleh Allah tanpa dilandasi atas dasar syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini adalah di antara adab yang harus kita ketahui, bahwasanya tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk mentauhidkan Allah Jalla Jalaluh. Oleh karena itu ketika Nabi Nuh diutus oleh Allah, apa yang menyebabkan beliau diutus oleh Allah? Penyebabnya adalah ketika telah terjadi penyimpangan dalam urusan tauhid. Ya, ketika anak Nabi Adam alaihissalam membunuh saudaranya, Allah tidak mengutus Rasul. Ya. Namun ketika terjadi penyimpangan di zaman Nabi Nuh dalam segi tauhid, Allah mengutus Nabi Nuh. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Nuh, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumih." Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya? Ani'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah, artinya tauhidkanlah Allah dan jauhilah sesembahan selain Allah. Ya.
Peristiwa penyimpangan tauhid di zaman Nabi Nuh terjadi ketika orang-orang saleh di zaman Nabi Nuh wafat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dan beliau juga menjelaskan dalam kitab beliau yang berjudul Al-Bidayah wa Nihayah. Ini ketika orang-orang saleh tersebut meninggal dunia, yakni yang bernama Wad, Suwa, Yaghuz dan yang lainnya wafat, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam surat Nuh, yakni syaitan mendatangi umat Nabi Nuh. Auhas syaitanu an ansabu ilaihim fi majalisihim ansaban. Bahwasanya syaitan mendatangi mereka, bisa jadi dalam mimpi mereka atau yaqzah secara nyata, yakni agar mereka membuat patung di tempat biasa orang-orang soleh itu duduk. Sehingga ketika mereka melihat patung atau gambar orang soleh tersebut, mereka teringat akan Allah, mereka teringat salat, mereka teringat zikir. Ini tujuannya. Jadi syaitan ketika hendak menyesatkan seseorang, tidak langsung disesatkan secara mutlak, digiring kepada kesesatan. Maka syaitan memberikan gambaran, ajakan agar umat Nabi Nuh membuat patung-patung, patung-patung orang soleh tersebut. Namun ketika generasi yang membuat patung ini wafat, wa nusikhatil ilmu, dan sejarah pembuatan dan tujuan pembuatan patung itu dilupakan, sehingga anak cucu mereka nggak tahu untuk apa ayah dan kakek kami membuat patung ini. Barulah patung itu disembah, ubidat. Sehingga ketika mereka dalam kondisi susah, mereka mendatangi patung, meminta pertolongan kepada patung-patung tersebut, bahkan menjadikan wasilah antara doa mereka kepada Allah, mereka sampaikan kepada patung itu, dengan harapan sang patung akan menyampaikan kepada Allah, karena mereka meyakini patung itu adalah patung orang saleh, sehingga orang saleh yang telah meninggal tersebut bisa mendengar permintaan mereka dan menyampaikan kepada Allah Jalla Jalaluh. Ini diantara bentuk kesyirikan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kalau seandainya kita ingin meminta, mintalah kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah. Inilah adab yang pertama yang ingin kita sampaikan di sesi yang kali ini, yakni tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk mentauhidkan Allah. Dalam arti kata, kita benar-benar mempersembahkan ibadah kita hanya kepada Allah, yakni salat kita, puasa kita, zakat kita, doa kita, semuanya hanya kita berikan kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena dengan inilah kita akan selamat. Dengan inilah hati kita menjadi hati yang salim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari kiamat kelak, kata Allah, tidak ada satupun manusia yang selamat, tidak ada satupun yang bisa memberikan manfaat. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari kiamat nanti tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepada seorang hamba, seorang manusia, baik harta atau anak keturunannya, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah di yaumil akhir kelak dengan membawa hati yang salim. Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau yang berjudul Ighatsatul Lahfan, beliau menjelaskan apakah yang dimaksud dengan hati yang salim. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim, huwallazi salima min an yakuna li ghairillahi syirkun biwajhin ma. Hati yang salim adalah hati yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Setiap ibadahnya murni untuk Allah. Idza ahabba lillah, kalau dia mencintai karena Allah, berarti cinta bisa termasuk dalam ibadah. Apabila cinta tadi disertai dengan ta'zim, pengagungan,
Beda dengan cinta yang sifatnya tabi'i. Ya. Cinta dibagi menjadi dua. Cinta yang sifatnya ibadah, cinta yang sifatnya tabiat. Ya. Karena manusia memiliki tabiat mencintai. Namun ada cinta yang masuk dalam ranah ibadah, yakni cinta yang disertai dengan ta'zim wa tadhallul. Cinta yang disertai dengan mengagungkan yang dicintai dan menghinakan diri di hadapan yang dicintai. Ini hanya untuk Allah. Adapun cinta yang sifatnya tabiat, seperti ya ketika seseorang muslim mungkin orang tuanya non muslim, maka dia mencintai orang tuanya. Ini sifat tabiat. Sebagaimana dahulu sebagian sahabat, mereka masuk ke dalam agama Islam, orang tuanya masih non muslim, maka cinta mereka kepada orang tuanya sifatnya tabiat. Namun cinta yang syar'i ya, hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dilandasi atas dasar ta'zim dan atas dasar tadhallul. Begitu juga cinta kita dengan seorang muslim, mukmin, al-muwalatu, kita berbuat baik kepadanya, mendekatkan diri kita kepada orang tersebut, curhat kepada orang tersebut atas dasar agama. Ya, ini cinta yang lebih spesifik lagi. Oleh karena itu cinta ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Yang sifatnya umum secara tabiat, ya, yang sifatnya khusus diatur oleh syar'i. Oleh karena itu berkata Al-Imam Ibnu Qayyim, "Idza ahabba fillah." Kalau dia mencintai karena Allah. Wa idza abghadha lillah. Kalau dia benci, dia marah karena Allah. Wa idza a'ta lillah. Kalau dia memberi karena Allah. Wa idza mana'a lillah. Kalau dia tidak memberi pun karena Allah. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim berkata, wala yakfihi hadza. Tidak cukup sampai di sini. Hatta yaslama minal inqiyadi wat ta'ati li kulli man ada Rasulillah. Sampai seseorang benar-benar tunduk kepada Rasulullah dan selain Rasulullah, benar atau tidaknya dihukumi dengan sabda Rasul. Itu dia. Maka apabila seseorang di dalam hatinya memiliki keyakinan seperti itu, maka hatinya dikatakan sebagai hati yang salim, dan insya Allah di yaumil akhir dia akan selamat dan akan dilindungi oleh Allah dari azab api neraka. Mungkin apa yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga pertemuan kali ini menambah wawasan kita. Yang harus kita ketahui bahwasanya adab yang pertama kepada Allah, kita harus mengetahui tujuan kita diciptakan oleh Allah, diciptakannya alam semesta, diciptakannya jin adalah untuk mengesahkan dan mentauhidkan Allah Jalla Jalaluh. Sebagaimana sila yang pertama dari Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu agama kita, negara kita yang berlandaskan Pancasila, ya ini adalah ajaran yang mengajak kita untuk mentauhidkan Tuhan semesta alam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, marilah kita benar-benar mentauhidkan Allah dan benar-benar memberikan peribadatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kita tutup perjumpaan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.